Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fajaria, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis isu manajemen ASN yang saya temukan di unit kerja saya. Analisis ini merupakan bagian dari tugas individu pada pelatihan dasar CPNS, khususnya mata pelatihan manajemen ASN. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama bertugas, terdapat 3 isu aktual yang saya temukan di lingkungan madrasah, yaitu yang pertama, rendahnya kedisiplinan siswa, terutama siswa laki-laki yang sering tidak memasukkan seragam dengan rapi, seperti mengeluarkan baju dari celana dan siswa-siswi yang berkeliaran di luar kelas saat jam pelajaran, khususnya ketika guru belum masuk ke dalam kelas. Yang kedua, krisis literasi siswa, terlihat dari rendahnya minat baca serta kesulitan memahami isi bacaan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, terbatasnya pemanfaatan media pembelajaran digital karena keterbatasan fasilitas dan belum meratanya keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Isu-isu ini saya temukan dari hasil pengamatan di kelas, diskusi bersama rekan guru, serta refleksi terhadap proses belajar mengajar. Ketiganya berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan di madrasah. Isu disiplin siswa menyebabkan terganggunya suasana belajar, serta menunjukkan lemahnya pembiasaan nilai-nilai karakter. Krisis literasi menghambat kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran secara menyeluruh dan berpengaruh pada hasil belajar yang rendah. Sementara itu, terbatasnya pemanfaatan media digital membuat pembelajaran kurang menarik dan tidak selaras dengan kebutuhan digital. Ketiga isu ini berkaitan erat dengan materi yang saya pelajari dalam mata pelatihan manajemen ASN, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan mutu layanan publik pendidikan, dan penguatan sumber daya ASN, serta perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang akuntabel. Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem kerja yang efektif dan berkualitas. Dari ketiga isu tersebut, saya menetapkan krisis literasi siswa sebagai core isu atau isu utama yang perlu ditangani secara prioritas. Isu ini berdampak langsung terhadap tujuan utama pembelajaran dan berkaitan erat dengan tanggung jawab guru sebagai penggerak literasi. Dari hasil analisis, akar penyebab krisis literasi antara lain yang pertama, belum terbentuknya budaya membaca di lingkungan madrasah. Yang kedua, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dan menarik bagi siswa. Ketiga, pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas membaca dan memahami teks. Lalu, yang keempat, belum adanya program literasi yang terencana, terstruktur, dan terpantau secara berkala. Sebagai solusi atas core isu tersebut, saya mengusulkan beberapa langkah kreatif dan aplikatif, yaitu yang pertama, mengadakan program 10 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, secara rutin dan menyenangkan. Yang kedua, menyediakan pojok baca mini di kelas dengan koleksi buku ringan yang diganti secara berkala. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam membuat jurnal literasi pribadi untuk mencatat buku atau bacaan yang mereka baca setiap minggunya. Yang keempat, mengadakan tantangan literasi antar kelas, misalnya lomba resensi buku atau cerita ulang bacaan. Yang kelima, mendorong pemanfaatan media digital berbasis literasi, seperti
aplikasi cerita pendek, e-book gratis, atau video pembelajaran berbasis teks. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap madrasah dapat menumbuhkan budaya literasi yang berkelanjutan dan menyenangkan. Demikianlah hasil analisis isu manajemen ASN yang saya temukan di unit kerja saya. Sebagai CPNS sekaligus pendidik, saya menyadari bahwa tantangan di lapangan membutuhkan kepekaan, kreativitas, dan semangat kolaborasi untuk menyelesaikannya. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa manajemen ASN bukan sekedar sistem administrasi, tetapi juga membangun budaya kerja, etos pelayanan, dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.